Kalau banyak uang receh atau uang kembalian daripada berserakan di mana aja atau menuh-menuhin dompet, mendingan diginiin aja. Hasilnya bisa puluhan juta loh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Catatan Papa. Hampir setiap hari pasti ada kembalian, karena hampir setiap hari pula kan ada transaksi, baik itu jajan anak, beli sayuran, beli tahu, bayar listrik, bayar ledeng, bayar wifi, beli aqua, ataupun beli galon. Jadi kadang-kadang kita kelebihan receh, walaupun kadang-kadang sih kita juga kekurangan receh ya. Nah, pada saat kita kelebihan receh, nggak ada salahnya mam kalau uang receh itu kita sisihkan sebagai tabungan uang kembalian. Tapi kadang-kadang uang kembalian itu nggak semuanya harus ditabung ya, ada yang memang jatah untuk dana lain. Jadi sebelumnya kita harus pastikan bahwa uang kembalian yang akan kita tabung adalah dana aman. Yang dimaksud dengan dana aman adalah dana yang memang tidak ada rencana untuk digunakan pada pos lainnya. Misalnya nih, pada saat budgeting kita udah anggarkan untuk bayar listrik, ledeng, dan wifi itu adalah Rp500.000 per bulan. Tapi pada kenyataannya kan kita bayar listrik ataupun bayar ledeng PDAM itu tidak bisa kita tentukan. Pemakaiannya setiap bulan itu kan berbeda-beda. Karenanya pada saat buat budgeting bulanan itu, untuk hal-hal yang tidak pasti biasanya dilebihkan supaya kita tidak tekor. Nah, kelebihan inilah yang akan aman jika kita simpan sebagai tabungan. Menurut aku tabungan ini cocok banget nih buat emak-emak atau para pedagang yang biasa megang uang setiap hari. Dari kembalian yang kita terima, kita sisihkan yang receh-recehnya aja boleh, pokoknya yang menurut teman-teman gak akan dipakai lagi. Tapi jika teman-teman punya rezeki, ya nggak ada salahnya juga ya kita masukin ke dalam tabungan tersebut meskipun bukan kembalian, supaya uangnya cepat terisi. Jadi masukin uangnya bebas aja mam, tergantung dari uang yang ada. Nominalnya juga bebas, jadi tidak terpaku pada nominal tertentu. Kemudian targetnya juga kita bebas, nggak nargetin berapa, pokoknya sepenuhnya aja toples yang kita sediakan sebagai tempat uangnya. Kemudian target waktunya juga nggak kita tentuin, jadi sepenuhnya aja. Meskipun tabungan ini terlihat suka-suka, tidak ada target nominal maupun target waktu, yang penting sepenuh toplesnya aja, tapi insya Allah mam jika sudah penuh sangat bermanfaat. Ini juga bisa membantu perekonomian keluarga di saat suami kita perlu, kemudian uang tidak ada, gajian masih jauh, kita bisa memanfaatkan uang tabungan ini. Gimana buatnya? Gampang banget. Ini pertama aku siapin dulu kertas bekas atau kertas apa aja. Kemudian kita tulisin seperti yang sedang aku tulis ya. Ini sebetulnya bebas aja tulisannya apa. Yang penting untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah tabungan. Jadi ada pemiliknya. Jadi nggak sembarang orang boleh mengambil. Kemudian kita hias-hias tergantung teman-teman aja ya maunya seperti apa. Ini hanya untuk mempercantik dan supaya lebih jelas aja gitu. Kertas ini tujuannya untuk nanti ditempelkan di toplesnya atau tempat lain yang akan kita jadikan sebagai tempat menyimpan uangnya. Selanjutnya kita gunting sesuai dengan pola yang kita buat. Nah seperti ini jadinya cantik kan. Ini aku menggunakan warna kertas putih, jadinya sengaja aku kasih stabilo biar kelihatan kertasnya seperti berwarna. Kemudian siapkan toplesnya apa aja, pakai toples bekas juga nggak masalah ya. Nah nantinya kertas ini akan kita pasang di toples seperti ini. Bisa menggunakan lem, bisa juga menggunakan solasi. Di sini aku akan menggunakan solasi yang ada di rumah aja deh. Mohon maaf ya teman-teman jika suaranya agak berbeda dari biasanya karena aku sekarang lagi sedikit bindeng kena flu dan batuk. Mungkin karena kemarin aku habis panas-panasan, nyampe rumah panas banget, aku langsung minum es. Nah itu seharusnya nggak boleh ya. Pada saat suhu kita lagi tinggi-tingginya, upayakan jangan minum es dulu, kita minum air biasa dulu, baru kemudian setelah agak dingin, baru kemudian boleh kita minum air yang dingin. Nah teman-teman sudah jadi, cantik banget kan toplesnya. Nah jadi tabungan kali ini aku kasih nama dengan tabungan kembalian. Selanjutnya nanti akan kita isi dengan uang kembalian atau uang receh.
Meski uang receh sering dianggap tak bernilai, namun jika disimpan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, maka bisa mendapatkan hasil yang besar. Tak jarang kita juga mendengarkan banyak teman-teman kita yang sudah memulai menabung recehan dari koin hasilnya bisa puluhan juta. Bahkan mereka bisa membeli mobil atau membeli rumah hanya dengan uang receh. Nah, sekarang kita simulasiin ya teman-teman, kalau kita punya uang receh yang tidak terpakai, daripada berserakan di mana aja atau menuhin dompet kita, sebaiknya kita simpan di toples ini. Sekarang kita simulasiin lagi, kita isi uangnya, tinggal tutup, sudah deh praktis kan? Insya Allah ini banyak sekali manfaatnya. Nah, selanjutnya toples ini akan kita simpan, cari tempat penyimpanan yang akan mudah kita jangkau dan kalau lihat itu mengingatkan kita bahwa kita harus segera nabung. Kalau aku karena aku ibu-ibu, aku lebih suka kalau toples ini aku simpan di dapur. Kayaknya di sana tuh di pojok itu akan aku simpan toples ini. Nah, kayaknya di sini lebih oke, jadi kelihatan sama aku tiap hari. Selain itu juga di sini kan tempatnya toples-toples, jadi tidak begitu mencolok. Jadi orang nggak tahu kalau ini isinya uang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman selesai sudah buat tabungan sisa uang kembaliannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.